Halo sahabat Yesus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kakak Jose, mengajak sahabat-sahabat semua untuk belajar tentang hierarki dalam gereja Katolik. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang arti dan makna hierarki serta asal-usul hierarki. Dengan mempelajari tema ini, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan arti dan makna hierarki dan asal-usul hierarki dalam gereja Katolik. Bagian pertama, arti dan makna hierarki. Kata hierarki itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata hierarki yang terdiri dari kata hieros yang berarti jabatan dan artis yang berarti suci. Jadi, hierarki berarti jabatan institusi. Dari pengertian ini atau bertolak dari pengertian ini, maka yang termasuk dalam golongan hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapatkan penyucian melalui tabisan. Maka mereka sering disebut sebagai kuasa tabisan. Dan orang yang termasuk dalam hierarki disebut sebagai para tertabis. Namun, pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani yang dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Dalam ikatan hierarki tertabis atau hierarchia ordinis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Menurut tata susunan yurisdiksi atau hierarchia jurisdiksionis, yurisdiksi itu ada pada paus dan uskup yang disebut kolegialitas. Tekanan hierarki itu terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat. Bagian 2, asal-usul hierarki. Menurut ajaran Konsili Vatikan II, struktur hierarki itu dikehendaki Tuhan dan akhirnya berasal dari Kristus sendiri. Yesus Kristus sebagai gembala kekal telah mengutus para rasul seperti ia diutus oleh Bapa. Selanjutnya, para pengganti para rasul, yakni para uskup, dikehendakinya menjadi gembala dalam gereja hingga akhir zaman. Inilah perbuatan ilahi seperti yang ditegaskan dalam Matius 28 ayat 20. Pertanyaan yang muncul, mengapa hingga akhir zaman? Terhadap pertanyaan ini kita dapat menjelaskan bahwa Injil yang diwatakan bagi gereja merupakan asas seluruh kehidupan umat selamanya. Maka himpunan secara hierarkis yaitu para rasul telah berusaha mengangkat para pengganti mereka. Dengan demikian, Konsili mengajarkan atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Pernyataan atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja dimaksudkan bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbullah kelompok orang yang berkembang menjadi gereja. Proses perkembangan pokok ini terjadi dalam gereja perdana atau gereja para rasul, yakni gereja yang menulis kitab suci Perjanjian Baru. Jadi, dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan awal abad kedua, secara prinsip terbentuklah hierarki gereja sebagaimana yang kita kenal sekarang. Zaman para rasul.
Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul. Kelompok inilah yang pertama-tama disebut rasul atau apostolos, yang adalah utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya sebatas untuk kelompok ke-12 rasul, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok ke-12 rasul itu. Bahkan, akhirnya semua utusan jemaat, seperti dalam 2 Korintus bab 8 ayat 22, dan semua utusan Kristus, 2 Korintus bab 5 ayat 20, itu juga disebut rasul. Lama-kelamaan, kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Zaman sesudah para rasul. Setelah ke-12 rasul, muncul aneka sebutan seperti dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 2, itu dikenal dengan penatua-penatua. Dalam Efesus bab 4 ayat 11, itu kita mengenal ada beberapa sebutan seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28, itu dikenal istilah episkopos. Dan dalam 1 Timotius bab 4 ayat 14 dikenal dengan kata diakonos. Pada akhir perkembangannya, ada struktur gereja dari gereja Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua atau presbiteros, dan pelayan atau diakonos. Struktur inilah yang selanjutnya menjadi struktur hierarki dalam gereja yang menjadi uskup, imam, dan diakon. Di sini, yang penting bukanlah kepemimpinan gereja yang terbagi atas aneka fungsi dan peran, melainkan bahwa tugas pewartaan para rasul lama-kelamaan menjadi tugas kepemimpinan jemaat. Demikianlah sahabat-sahabat Yesus sekalian pembelajaran kita kali ini. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat semua bahwa tema ini masih akan berlanjut dalam video hierarki dalam Gereja Katolik part 2.